Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 29. Kita harus pergi, kita sudah ketahuan. Adam tidak peduli dengan Leticia lagi saat ini. Melihat Lisa muncul, dia tahu bahwa rencananya telah gagal. Dia ingin melarikan diri, tapi pintu dihalangi oleh Lisa, jadi tidak bisa keluar sama sekali. Karena sudah datang jauh-jauh, untuk apa buru-buru mau pergi? Lagi pula kalian juga tak bisa kabur walau pintunya terbuka sekalipun. Erwin tersenyum sedikit lalu berjalan keluar dan membuka pintu untuk mereka. Dan Albert serta Adam menyaksikan jumlah penjaga keamanan hotel yang tengah berdiri di luar kamar yang sudah memblokir jalur kabur mereka. Adam terlihat ketakutan hingga terduduk di lantai. Dan Albert sepertinya mengerti mengapa mereka dihentikan oleh keamanan tadi. Memikirkan hal ini, saat melihat Erwin lagi, dia bisa merasakan kengerian dari Erwin yang disebut sebagai pecundang miskin. Yang membuat keringatnya terus mengalir keluar, serta firasat buruk yang muncul di hatinya. Bisa membuat begitu banyak penjaga keamanan mendengarkannya. Bagaimana pecundang ini melakukannya? Albert terheran-heran dengan trik apa yang dipakai Erwin. Karena dia sudah menggunakan trik ini untuk mencelakai banyak orang yang belum pernah gagal sebelumnya. Tapi triknya ini justru tidak mempan dan ketahuan sama pecundang miskin yang biasa-biasa saja. Ternyata kau lumayan juga ya, sampai bisa tahu rencana ini. Meskipun Albert ketahuan karena jumlah orang yang ada di pihak Erwin sekarang, dia tidak takut sampai terduduk di lantai seperti adiknya. Namamu Albert kan? Aku sudah menyelidikimu. Kau memegang cukup banyak saham ya. Tapi satu-satunya bisnis 100% punyamu itu hanyalah pameran Sun Gallery. Aku cukup tertarik dengan pameran itu. Jadi aku ambil yang itu saja. Akan kutransfer 500 juta sebagai biaya transaksi. Kata Erwin dengan nada yang tak terbantahkan dan mendominasi. Pameran Sun Gallery ini tepatnya adalah tempat di mana David akan membuka pameran koleksi pribadinya. Dan selain menyelenggarakan berbagai pameran seni, pameran Sun Gallery ini juga memiliki bisnis besar lainnya, yaitu lelang. Pameran Sun Gallery ini mencakup hampir 40% dari seluruh lelang yang ada di kota Bandung. Jadi penghasilannya tiap tahun dapat mencapai angka miliaran. Tentu saja tempat ini jelas bagaikan tambang emas. Kau mau pameran Sun Gallery-ku? Mimpi. Bagaimana mungkin Albert menyerahkan sumber penghasilannya? Pameran Sun Gallery ini adalah proyeknya yang paling menguntungkan, yang setidaknya bernilai 100 miliar rupiah. Dan Erwin ingin membelinya seharga 200 juta. Bagaimana mungkin dia terima? Oke, Lisa, buat dia mengerti situasinya. Melihat penolakan Albert, Erwin tidak mau repot-repot untuk berbasa-basi. Lisa mendekat dan langsung menampar wajah Albert dengan kuat. Karena tenaga Lisa yang saking kuatnya itu sampai membuat Albert mimisan. Rasa sakit serta rasa perih yang tiba-tiba dirasakan oleh wajah Albert, sehingga Albert menutupi wajahnya dengan ekspresi ketakutan sekaligus marah. Erwin, apa kau tahu siapa aku? Aku ini adalah putra tertua dari Sun Group. Akan kubuat kau menyesal kalau berani macam-macam denganku. Albert belum sepenuhnya memahami situasi, jadi masih bersikap sombong di depan Erwin, dan ingin menekan Erwin dengan kekuatan keluarganya. Tapi Erwin tidak terpengaruh sama sekali, karena Erwin bahkan tidak menganggap Sun Group itu berkuasa. Di mata Erwin, ancaman mereka ini tidak lebih dari kotoran. Erwin memberi isyarat dengan mata, dan Lisa melangkah maju lagi, dan menampar Albert beberapa kali, hingga darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Albert tidak menyangka Erwin akan begitu kejam dan tanpa belas kasihan. Kau orang pertama yang masih begitu keras kepala di hadapanku. Erwin sedang menghampirinya dan berkata dengan ringan. Albert terlihat ketakutan dan mundur beberapa langkah, bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Erwin. Ini adalah perjanjian transfer pameran Sun Gallery dengan harga 200 juta. Kalau kau tak mau menandatangani ini,
aku akan membuatmu pulang dengan kondisi terbaring. Menghadapi provokasi berulang kali dari mereka, Erwin hanya bisa memberi mereka pelajaran. Agar mereka tahu bahwa dia ini bukan orang yang boleh sembarangan diprovokasi. Jika Albert tidak menandatangani perjanjian, dia akan pulang dengan kondisi terbaring. Dan itu membuat Albert gemetar takut. Dia sepenuhnya percaya bahwa Erwin tidak berbohong padanya. Tetapi kebencian di hatinya terus melonjak. Dia awalnya ingin merebut kembali 10% saham Adam dari Erwin. Tapi tidak menyangka saham miliknya sendiri juga akan bernasib sama. Oke, akan kudatangani, kata Albert sambil menggerakkan giginya. Erwin ini adalah orang pertama yang membuatnya semenderita ini. Dan dianggap susah membuat kesepakatan dengan Erwin. Baguslah. Erwin sangat puas dengan sikap Albert yang memahami situasi sendiri saat ini. Setelah menggunakan ponsel untuk mentransfer 200 juta padanya, transaksi ini dianggap telah mencapai kesepakatan. Terima kasih. Kalian telah bekerja dengan keras untuk mengirimiku sebuah hadiah yang begitu besar. Kalian ini baik sekali. Setelah Erwin mengambil perjanjian itu, sudut mulutnya tersenyum penuh kemenangan. Adapun Leticia dan Adam yang terkejut. Erwin tak peduli pada mereka sama sekali. Karena peran kecil seperti mereka tidak layak untuk mendapatkan perhatian darinya. Segera saja Erwin membawa Lisa dan meninggalkan kamar nomor 308 itu. Penjaga keamanan yang memblokir pintu juga bubar. Pada saat ini, Albert merasa seolah-olah seluruh tenaganya sudah direnggut. Erwin ini benar-benar menakutkan baginya. Penampilannya terlihat sangat biasa-biasa saja. Tetapi sebenarnya Erwin ini tidak jauh berbeda dengan iblis. Setelah keluar dari Hotel Aston, Erwin menyerahkan perjanjian pada Lisa dan berkata, serahkan perjanjian ini pada asistenku, Dama. Dan suruh dia selesaikan semua prosedur mengenai transfer pameran Sun Gallery ini sebelum besok. Baik, Tuan Muda. Akan segera saya lakukan. Setelah Lisa menjawab, dia langsung pergi dengan mobil untuk melaksanakan tugasnya. Sepertinya besok akan menjadi hari yang baik lagi. Erwin merasa senang ketika memikirkan Sun Gallery yang bagaikan tambang emas yang sudah ia dapatkan. Dan besok adalah hari di mana kedua lukisan itu akan diperiksa. Erwin penasaran dengan reaksi Vincent setelah tahu kalau lukisan miliknya itu palsu di depan semua orang. Ya, dia benar-benar sangat menantikannya. Erwin yang bangun pagi langsung menerima telepon dari Dama yang melaporkan bahwa pengakuisisi pameran Sun Gallery sudah berhasil, serta telah menukar beberapa orang sendiri ke sana. Jadi sekarang Erwin memiliki kendali penuh atas pameran yang merupakan pusat di timur kota tersebut dan tinggal menunggu kedatangannya. Bagus sekali, kerja bagus. Erwin terkejut karena tidak menyangka Damon bisa begitu cepat dan rapi dalam menyelesaikan perjanjian akuisisi pameran dari Sun Gallery. Pameran Sun Gallery adalah pusat pameran paling terkenal di timur kota. Selain berbagai pameran seni, bangunan ini juga memiliki fungsi lala yang merupakan fungsi utamanya. Ini adalah bangunan yang relatif penting di kalangan penggemar antik dan seni di kota Bandung. Setelah menerima kabar itu, Erwin langsung berangkat ke pameran Sun Gallery yang merupakan satu-satunya bisnis pribadinya sekarang. Jadi dia sangat mementingkannya. Hari ini kebetulan adalah hari pameran koleksi pribadi David dibuka. Jadi tentu tidak ada alasan lain baginya untuk tidak pergi ke sana. Sekitar pukul 9 pagi pameran Sun Gallery telah dibuka dan banyak orang yang datang. Kerabat keluarga Alida juga meluangkan waktu mereka untuk berpartisipasi dalam pameran koleksi pribadi ini. Serta murid-murid dan teman-temannya David juga. Mereka semua datang untuk meramaikan dan menyemangati David. Kali ini jumlah orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pameran koleksi pribadi David jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang hadir di makan malam hotel sebelumnya. Dia juga mengundang Tuan Brian yang merupakan penilai terbaik dari industri barang antik. Selain itu, ada beberapa pecinta barang antik yang juga mendengar kalau pameran pribadi ini akan memiliki 2 lukisan Ali Sadikin pada masa kemerdekaan. Dan bagi mereka yang bisa menebak mana yang asli, akan mendapat hadiah besar,
Dan itu membuat orang-orang menjadi semakin bersemangat. Jadi, meskipun ini adalah pameran koleksi pribadi, namun menarik banyak orang untuk berkunjung. Ketika Erwin tiba, Lina dan keluarganya juga tiba. Begitu dia memarkirkan mobil, Lina berlari ke arah Erwin dengan gembira, lalu meraih lengan Erwin dengan wajah yang manis. Erwin, kau akhirnya datang juga. Yuk. Lina hari ini mengenakan gaun putih. Rambutnya berwarna sedikit kecoklatan, dengan potongan rambut bergelombang yang menambahkan kesan cantiknya. Ditambah kulit dengan sepasang kaki yang putih halus membuatnya terlihat indah sekali. Banyak orang yang lewat tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali. Terutama para pria. Mereka merasa sangat iri dengan Erwin. Lina, orang tuamu ada di sini. Erwin merasa sangat puas dengan wanita secantik ini yang memeluk lengannya dengan penuh kasih sayang. Di sana. Begitu Lina selesai berbicara, dia melihat Lukas berlari kemari dengan gembira. Dan bahkan mengesampingkan putrinya sendiri untuk berjabat tangan dengan Erwin. Lina sangat tertekan. Ini terasa seperti ayahnya sendiri ingin merebut pacarnya. Erwin, kamu akhirnya datang juga. Paman sudah lama menantikan kedatanganmu. Kenapa sudah jarang main ke rumah kami? Bagaimana kalau makan malam di rumah Paman nanti? Paman akan memasak untukmu. Semenjak mendapatkan 400 miliar dari Erwin dan masalah pembangunan terselesaikan, dia menjadi selalu mengutamakan Erwin. Dia harus menjalin hubungan yang baik dengan anak kaya yang misterius ini. Ayah, Ibu pasti akan mengomel lagi kalau kau terus bersikap seperti itu. Lina sedikit kehabisan kata-kata dengan ayahnya yang selalu bersikap sopan seperti itu terhadap Erwin. Dan itu membuatnya sulit untuk percaya. Mary terlihat berjalan mendekat dengan ekspresi tak senang. Dan tidak bisa menahan ejekan ketika Lukas bersikap seperti itu terhadap Erwin. Siapa yang mengizinkannya untuk makan malam di rumah? Aku yang suruh. Kenapa? Kalau tidak, kita voting saja. Lina, yang setuju dengan Erwin untuk makan di rumah kita malam ini angkat tangan. Perkataan Lukas sambil mengangkat tangannya. Kemudian Lina juga ikut angkat tangan, yang membuat hasil voting terlihat jelas. 2 suara melawan 1 suara, kata Lukas penuh kemenangan. Aku malas berdebat dengan kalian berdua. Entah apa bagusnya seorang anak miskin ini dari pedesaan. Mary sangat marah dan bahkan merasa kesal setiap kali melihat Erwin. Tapi untungnya saja dia sudah tahu bahwa perusahaan Lukas telah kembali beroperasi normal. Dan Lina juga meminjamkannya kartu emas super. Jadi dia tidak membutuhkan kedua orang ini untuk sementara waktu. Dan dia juga dapat pamer dengan para kerabat serta teman yang lainnya. Erwin, makan malam ke rumah kami yuk. Masakan ayahku tidak enak. Jadi, biar nanti aku saja masak. Lina mengedipkan mata pada Erwin dengan nakal dan ekspresi yang imut. boleh. Erwin belum pernah makan masakan Lina, jadi dia juga sangat menantikannya. Sementara Erwin mengobrol bersama ketiga orang yang ada di sisinya, Vincent baru saja turun dari mobil mewah bersama sekelompok anak kaya, yaitu Kai, Daisy, Rosa, dan dari keluarga Aleda, kecuali Lina. Pada dasarnya mereka semua berada di pihak Vincent. Tentu saja, karena Vincent adalah bujangan muda dengan kekayaan lebih dari 2 triliun. Dan kemungkinan besar Daisy serta Rosa sudah mencoba mendekatinya. Namun Vincent memandang ke arah Lina yang sedang berbicara dengan Erwin yang tidak jauh dari sana. Dan tiba-tiba dia mengepalkan tinjunya, karena kemarahan di dalam hatinya melonjak tinggi. Erwin, kesombonganmu tak akan bertahan lama lagi. Saat lukisan palsumu itu terungkap, disitulah kehancuranmu tiba. Vincent sangat menantikan apa yang akan terjadi hari ini, untuk membuat Erwin benar-benar kalah total. Sekaligus sebagai balasan dari perbuatannya beberapa hari yang lalu di klub hiburan golf. Meskipun berpikir seperti itu di dalam hati, tapi Vincent tetap berjalan ke sana untuk menyapa Lina yang ada di sebelah Erwin, karena dia menyadari bahwa hari ini Lina sangat cantik, sehingga membuatnya susah untuk berpaling. Inilah wanita cantik yang cocok dengan dirinya.
Lina, kau sangat cantik hari ini. Terima kasih. Setelah Lina menjawab dengan sopan, dia berhenti memperhatikan Vincent, tapi memeluk erat lengan Erwin untuk membuat Vincent mengerti secara tidak langsung bahwa dia menyukai Erwin. Jadi jangan ganggu dia lagi. Vincent menahan amarahnya yang meluap-luap, menggerakkan giginya dan berkata kepada Erwin, Erwin, aku akan menghancurkanmu hari ini. Lebih baik khawatir dengan dirimu sendiri. Erwin menggelengkan kepalanya. Dia itu benar-benar terlalu percaya diri, mungkin karena kekayaannya. Melihat suasana menjadi berbeda, Kai tidak bisa menahan diri untuk berpaling dari topik pembicaraan. Ngomong-ngomong Kak Vincent, aku dengar sore nanti akan ada pelelangan di pameran Sun Gallery. Yuk, kita ikut juga. Aku sampai sekarang belum pernah melihat pelelangan itu sama sekali. Ku dengar, hanya orang yang punya setidaknya 20 miliar sebagai jaminan aset yang boleh memasuki pelelangan. Sedangkan yang tidak punya itu tidak boleh untuk masuk. Kata Daisy yang seksi dan bertubuh tinggi, karena tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut dalam pembicaraan itu. Tidak masalah, pemilik pameran Sun Gallery ini adalah teman lamaku. Aku akan perlu memberitahunya untuk membiarkan kalian masuk. Vincent berkata dengan bangga dan memberikan tatapan provokatif pada saat yang sama pada Erwin sambil menyeringai. Tidak seperti seorang anak miskin dari pedesaan yang tak akan mungkin bisa masuk ke pelelangan itu seumur hidupnya. Benar begitu ya? Erwin tidak membela diri. Aku hanya perlu membuatmu tak diizinkan untuk masuk. Aku mau lihat apa yang bisa kau sombongkan lagi. Pikir Erwin dalam hati. Bersombong.